Halo semua teman-teman, kembali bersama saya Aisyah. Teman-teman, kita reading. Saya bikin dalam pick pile kondisi hubungan antara kau dan aku. Kita bisa cek di sini hubungan kita saat ini seperti apa. Ayo silakan memilih ya. Ada 3 deck kartu dengan gambar yang sama, nomor yang sama ya, kartu buket, kartu flowers di sini. Teman-teman, kau dan aku saat ini sedang seperti apa hubungannya? Silahkan memilih, saya memberi waktu. Oke, sudahkah memilih? Kalau sudah memilih, ayo kita mulai membaca dari pile yang pertama, deck yang pertama di sini. Oke, 2 deck kita singkirkan. Oke, teman-teman, 2 deck kita singkirkan. Kita mulai dari deck yang pertama. Dimana ini? Biar muat. Situ ya. Untuk kalian yang memilih pile 1, deck yang pertama, apa yang sedang terjadi antara kau dan aku? Apa yang sedang terjadi dengan kita? Apa yang sedang terjadi dengan hubungan ini? Untuk orang-orang yang memilih deck pertama, pile 1. Oh, lihat ada 2 ya. Ada coffin. Ada kartu pohon. Ada kartu burung. Pile pertama ada kartu maskulin. Ada kartu rider. Ada kartu awan. Ada kartu crossroad. Bulan. Anchor. Baik. Teman-temanku, kalian yang memilih pile 1 under the deck kartu hati, ini cerita cinta antara kamu dengan seseorang. Seseorang mencintai kamu di sini, kamu mencintai dia di sini. Ada hubungan yang indah yang saya lihat di sini. Mungkin beberapa ini hubungan rahasia. Ya, dan saya lihat ini cerita cinta yang menggantung dan akhirnya putus. Oke. Kartu sabit tidak harus putus, teman-teman ya. Mungkin itu mengindikasikan tentang luka atau tentang tindakan yang kamu atau dia ambil. Apa yang terjadi antara kamu dan dia? Saya lihat saat ini energi utama di kartu coffin. Oke. Kartu coffin bercerita tentang coffin, peti mati ya. Kalau di dalam Lenormand ini tentang kita yang harus melepaskan apa yang lalu ya, dan fokus pada hari ini. Jadi saya bisa bilang coffin ini, teman-teman, energinya diam, energinya datar. Kenapa? Kalau di sini tidak terjadi seperti yang kita katakan tadi, kamu harus melepaskan apa yang tidak berguna sebenarnya, tentang cerita masa lalu, tentang apapun kejadian-kejadian lalu di antara kalian. Kalau itu tidak dilakukan, maka ini akan energinya mati. Ya. Coffin diindikasikan juga akhir. Saya nggak tahu apakah kalian di sini ada yang putus, ada yang berakhir di sini, atau hubungan kembali menjadi diam dan datar. Kehilangan api. Oke. Teman-teman, saya lihat antara kamu dan orang ini, ya, ini memang punya ikatan rasa yang dalam. Ya. Ikatan batin yang dalam antara kamu dan dia. Oke. Oke, ayo kita bacakan lagi ya. Jadi ini kisahnya yang hadir di sini, teman-teman ya. Kamu dan dia tidak mengerti kenapa rasa ini begitu kuat dan dalam. Dan secara logika kalian berdua melihat ini hubungan yang sulit. Ini hubungan yang akan sulit berkembang. Ya, kalau ikatan rasa sudah kuat dan dalam, itu energi kalian kuat sekali dengan energi anchor. Tetapi dengan energi anchor ini hubungan sulit berkembang. Beberapa kalian di sini ada energi bosan dan perlu pembaharuan. Jadi kalau hubungan rumah tangga, hubungan baik-baik saja, kamu dan dia perlu pembaharuan energi. Ya,
Ayo lakukan hal-hal yang kembali bergairah di sini. Oke? Oh. Energi saat ini adalah di tengah, ya. Kondisinya di tengah. Mungkin ada pembicaraan yang kalian lakukan di sini atau diskusi, ayo kita akhiri. Ayo kita oh my god. Bird sama bulan, ya. Ini beberapa kalian memang mendengarkan intuisi, mendengarkan batin berbicara. Oke? Ayo lepaskan. Ayo lepaskan. Jangan melekat di dalam hubungan ini. Kalaupun mau jalan bersama, janganlah melekat. Gitu ya. Secara intuisi, beberapa kalian di sini sudah bisa mendengar tentang tadi, tidak boleh ada kemelekatan di dalam hubungan ini. Ya. Saya lihat ada hati yang mulai meragu dari kamu atau dari dia. Ya. Cinta, ya, ada cinta di sini. Ada cinta. Tetapi ada satu kondisi energinya coffin. Hubungan ini terdiam, hubungan ini stuck, hubungan ini datar. Kamu dan dia tidak berani lagi menggantungkan harapan di sini, atau salah satu tidak berani menggantungkan harapan. Nggak tahulah kalau kamu di sini menerima kabar, ya. Apakah kamu di sini menerima kabar, menerima informasi tentang satu hal yang membuat kamu seperti kehilangan harapan di dalam hubungan ini? Oke. Salah satu di sini bersifat datang dan pergi, tidak memberikan komitmen, ya, tidak memberikan kejelasan, tidak memberikan kepastian. Jadi hubungan ini gambaran ke depan seperti tidak ada arah dan tujuan. Oke, cinta, ya, ada cinta. Jadi kalau ini cinta segitiga, ya wajar, ya, tidak ada arah dan tujuan ke depan. Tuh, cerita cinta yang menggantung di sini. Akhirnya ada sabit. Akhirnya ada tindakan yang kalian ambil. Akhirnya bisa di sini gambaran kamu nanti akan putus dengan dia. Ini udah terasa energinya, ya. Dia meninggalkan kamu, atau di sini akhirnya kamu akan mengambil keputusan, ya, saya akhiri hubungan ini, ya. Saya akan kembali bergerak bebas sendiri. Oke? Dan saya mengundurkan diri di bunga lili. Jadi kalau bercerita tentang cinta, iya, ada banget cinta di sini. Di energi hubungan ini saya lihat teman-temanku yang jadi masalah adalah perasaan itu kuat sekali, ya. Tetapi hati mulai mendua di sini. Bingung, kamu bingung, ya. Ada kegelisahan di sini, ada ketidakyakinan untuk melanjutkan hubungan ini kalau juga masih bertahan. Oke, karena energi hubungan berada di energi coffin. Baik, teman-teman, aku tambahin kartu. Ayo kita tambahin kartu. Teman-teman, di batinmu, di bawah sadarmu, saya lihat ada kebimbangan, ya, ada keraguan di sini. Sementara saya lihat ini kamu ingin sekali apa di sini terhubung, ya. Ada yang ingin membuka komunikasi, ada yang ingin apa, ya? Itu sebuah pembicaraan kalau di kartu bird. Di kartu pohon, official person. Teman-teman, jika kamu terhubung di dalam cerita cinta segitiga, ya, ini ada tekanan ini. Kartu pohon bercerita tentang kerabat keluarga. Jadi kalau di sini adalah cinta segitiga, ya, ada perasaan intimidasi. Oke? Ada perasaan intimidasi. Apakah di sini tentang pasangan yang dominan? Sebentar. Ini perasaan takut ini, ya. Ikatan rasa kuat dan dalam, tetapi di situ ada official person. Saya nggak tahu apakah kamu memang terhubung dengan seperti
apa di sini pegawai pemerintahan atau itu aparat ya, tapi energi yang dibawa dari hubungan ini, dari perasaan kamu atau perasaan dia adalah perasaan tertekan. Itu yang mungkin membuat di sini tidak ada komitmen. Oke? Kalau memang kamu atau dia telah berumah tangga, ini ada yang takut dengan pasangan, yang membuat di sini datang dan pergi, datang dan pergi, tidak ada komitmen. Dia datang sesuka hati, pergi sesuka hatinya, yang membuat kamu juga menjadi ragu. Atau energi di sini ya terpecah dua, ya. Harus membagi waktu antara kamu dan karirnya, antara kamu dan keluarga. Ada concern. Concern ini energi orang seperti itu, gambarnya orang menutup mata, ya. Aku bilang ada gambaran ya, terkadang tidak peduli. Tidak peduli di sini orang menutup mata. Ini energinya datang dan pergi. Walaupun sudah menikah, walaupun ada perasaan tertekan, walaupun ada perasaan intimidasi, takut, ya, tetap ada energi di sini curi-curi ya, tetap menutup mata dengan ini, selalu menyempatkan diri untuk bertemu, untuk datang, untuk chatting atau apapun itu. Oke? Jadi kalau ini cinta segitiga, teman-teman, ya, wajar ada rasa seperti ini. Kalau ini cerita lajang, aku bisa artikan ini bisa orang tua. Bisa. Karena energi yang dibawa adalah tekanan. Bisa seorang ayah yang melarang, bisa seorang ibu yang melarang, karena di sini ada cerita tentang kerabat keluarga. Oke? Ada surat dan kartu cross. Surat bercerita ya, ini tentang aturan hukum bisa, ya. Akad, janji, kontrak, dokumen bisa. Oke? Kalau udah menikah ya, ini aturannya, udah ada aturan mainnya untuk orang menikah. Ini yang membuat tidak fokus, tidak pasti. Ya. Seperti ultimatum, warning ini. Kalau dari orang tua ya mungkin, kamu jangan pacaran ya, kamu udah dijodohkan ya, bisa. Ini yang membuat hati meragu, hati tidak pasti. Give. House, yes. Aku buka dulu ya. Oh no, aku bacain. Stres itu yang dirasakan, ya. Di kartu burung itu bercerita tentang komunikasi, tentang gosip. Satu sisi hati merasa ini gift dari Tuhan. Kalau ini cinta segitiga, ya. Atau siapapun di sini yang terhubung dengan kamu. Kamu merasa bahagia, kamu merasa ini takdir, ini dari Tuhan, ini karena tangan dari langit, ya. Tangan dari langit, di situ ada foto, seakan-akan Tuhan mempertemukan kamu dan dia. Oke? Tapi apa yang dirasakan adalah stres. Terutama di sini ya, saat ngobrol, saat chatting, saat terhubung dengan dia, kamu merasa bahagia sekali, ya. Tapi di satu sisi hati kamu, walaupun satu sisi indah, hatinya merasa indah, satu sisi hati merasa stres juga di sini. Di coffin. Di coffin ini energinya mature man. Mature man ini level jiwa yang untuk seorang pria bijaksana sekali. Oke? Penuh pemahaman, penuh pertimbangan. Jadi kalau ada keputusan-keputusan yang diambil saat ini adalah keputusan yang berdasarkan pemikiran yang, wah, kamu lihat ya, ini mature man ini dia orang yang penuh pemahaman. Di belakangnya ada buku. Penuh pengetahuan, ada bola dunia, ya, ada lampu, artinya dia juga energinya apa di sini? Terang benderang, ya. Ada banyak pencerahan di dia. Jadi mengambil keputusan untuk, ya sudah, saya tidak boleh melekat dengan hubungan ini. Jadi kalau ini masih berjalan hubungannya, kamu akan merasakan dia yang seperti tidak serius karena dia menjaga dirinya untuk tidak melekat. Kalau di sini ternyata putus karena di sini kartu coffin, ya itu berdasarkan pemikiran yang dalam oleh kalian atau oleh orang itu, ya. Di kartu bulan ada perasaan rindu saat ini, ya. Ada perasaan sedih saat ini yang kamu rasakan. Kenapa? Karena banyak hal yang di sini tidak sesuai ekspektasi kamu.
Ada banyak cita-cita, ada banyak impian, tetapi itu tidak sesuai rencana. Oke. Tuh. Tadi gift merasa ini anugerah, ya, tetapi ada banyak cerita yang mungkin tidak sesuai ekspektasi. Kenapa? Karena ada surat di sini. Surat nikah bisa jadi, atau ultimatum dari seorang ayah mungkin, ya, karena mature man juga bercerita tentang seorang ayah yang tadi, kamu tidak boleh pacaran, kamu nanti dijodohin, ya gitu-gitu ya. Privilege lady, teman-teman, ini kalau gambaran cinta segitiga, ini orang ketiga yang datang. Oke. Seorang wanita dengan energi yang lagi seger-segernya, ya. Gini. Suami istri. Ini masuk orang ketiga, atau ini siapapun kalian pacaran ya, masuk orang ketiga. Energi yang dibawa orang ketiga itu biasanya energi privilege lady, ya. Privilege lady. Kalau untuk cerita orang ketiga. Kenapa? Dia digambarkan dalam cerita ini seorang wanita dengan energi yang seger-segernya. Oke, mungkin istri yang di rumah lebih muda, ya. Tetapi ini energi yang kita bicarakan. Oke? Ini energi yang kita bicarakan. Memang digambarkan orang ketiga selalu lebih muda dari yang di rumah, ya. Jadi secara fisik atau secara energi, seseorang dikirimkan kepada kamu, privilege lady. Nah, sering digambarkan mistress ini, wanita ketiga. Oke. Ini juga bercerita tentang anak gadis karena energinya muda, yang sedang cantik, yang sedang penuh ini ya. Privilege lady, seseorang dengan sebenarnya dia punya kehidupan sosial yang bagus ini, status sosial yang bagus, ya. Katakan aja lah, ada energi ketiga yang masuk di sini. Bisa pria, bisa wanita yang kamu merasakan, wah ini seperti anugerah. Kalau ini cerita cinta segitiga, ya. Ini kalau untuk orang lajang pacaran, mungkin ada seorang gadis dengan ayahnya yang agak killer juga bisa di sini bikin kamu takut, ya. Di kartu awan. Oke. Dan anchor. Under the deck, great fortune. Takdir baik, ya. Bertemunya kamu dengan seseorang di sini, sebenarnya ini sebuah takdir baik dari semesta, ya. Keberuntungan membuat kamu terus kepikiran dia. Oke? Saat ini energinya kamu terus memikirkan dia. Begitu juga dia tuh, ya. Ini kamu lihat, ini gambar orang bekerja, teman-teman. Aku gambarkan di sini, bahkan dalam karir dan pekerjaan kamu terinspirasi, dia seperti menjadi inspirasi, bikin kamu semangat bekerja, ya. Tapi jangan sampai mengganggu pekerjaan ini. Ini energinya tools, ya. Orang yang sedang bekerja. Tapi great fortune ini energi baik, ya. Makanya aku bilang, mungkin dengan ketemu dia kamu terinspirasi, kamu bersemangat untuk bekerja di sini, bisa jadi ya. Oke. Jadi teman-temanku, ada banyak hal yang tidak sesuai ekspektasi. Tadi waktu bertemu dia, waktu menjalin hubungan dengan dia, ada hal yang di sini seperti wow, seperti menang judi. Mesin judi ini, ya. Lihat gift dari Tuhan, keberuntungan dari Tuhan seperti orang menang judi. Apa yang terjadi saat ini, teman-teman? Ini kartu apa? Awan. Hati-hati sakit ya. Ada gambaran kamu atau dia akan sakit di sini gambarnya. Ya. Sebenarnya energi kamu dan dia ini menyatu, bergabung. Ini ada ada mutual energi yang terjadi. Ini ada yang sakit. Jadi salah satu dari kalian itu digambarkan ada yang sakit lah, butuh bersandar. Ada yang menyembuhkan gitu. Saling merawat. Ya, saling menguatkan. Lihat, ada yang sakit, ada yang merawat. Ini ada dua lampu menyala. Kalian sehat kedua-duanya, ya. Tapi lagi-lagi di sini ada aturan, ada akad,
itu official, membawa energi, mengunci, menekan energinya. Oke, bad heart. Ini kalian bisa sakit ini ya, karena dia di kartu awan. Apa ya, pinter-pinter ya, karena di sini si kamu, kamu dan si orang ketiga akan sakit nanti, ya. Kenapa? Ini orang ketiganya bisa cowok ya, ini bisa cewek. Rasakan aja. Aku katakan aja, kamu dan dia bisa sakit. Bisa sakit karena yang dibawa energinya adalah cinta di sini, ya. Tuh. Ini hubungannya kuat sekali. Kuat sekali, tapi penuh kerisauan, penuh kebimbangan, sulit berkembang. Oke? Sudden word ini juga bercerita tentang tiba-tiba, ya, bertemu tiba-tiba dengan energi yang meledak tiba-tiba, lalu stuck tiba-tiba dengan energi yang menghempas kamu dan dia, makanya bisa sakit. Jadi teman-temanku, rasakan kamu ada nggak energi kamu dalam cerita ini ceritanya luas karena saya pakai kartu ini, ya. Ayo, aku ambil lagi beberapa kartu. Kita keluarkan 3 kartu dari sini, teman-teman. Mungkin ini bahasa dari jiwanya atau bahasa dari jiwa kamu, ya. Jadi kondisi hubungan kamu di kartu Coffin, ya, ada energi yang kamu tidak mencengkram, kamu tidak melekat, kamu belajar melepaskan, kamu belajar menerima, melihat keadaan. Ini juga karena energi yang mature, energi kamu yang mau tidak mau ada pelajaran yang kamu ambil di sini, ya. Ada perasaan kurang, ya. Karena ada 2 lampu tapi yang menyala hanya 1. Ada 1 lampu yang dimatikan di sini atau tidak menyala. Tetapi ini keputusan yang bijaksana sekali yang kamu ambil. Oke, kartu 5 ini ada membawa energi yang konflik di dalam diri. Tapi di sini energinya lebih kepada kedewasaan, kebijaksanaan, sebuah keputusan kamu ambil di sini. Atau dia ambil, ya. Lihat. Trying to fix what's broken may prove to break us even more. Let's focus on the lesson and agree to stay apart. Teman-teman, apa yang ingin dia katakan atau ini bahasa dari kamu juga, saya bacakan ya. Mencoba memperbaiki apa yang hancur di antara kita itu hanya membuat kita lebih sakit, ya. Let's focus on the lesson. Ayo kita fokus kepada pelajaran, kepada hikmah, and agree to stay apart. Dan di sini, ya, mungkin kita harus setuju untuk ada jarak di sini antara kita. Wow. We just don't vibe anymore. Kita hanya tidak terhubung lagi di sini. Kita tidak ada, apa ya, kalau aku bilang, seperti tidak ada lagi getaran di antara kita, ya. Kita tidak terhubung lagi. I'm unhappy with the way things are between us, ya. Aku tidak bahagia dengan apa yang sedang terjadi di antara kita. Oke? You just too much for me right now. Kau cukup untukku saat ini. Oke, teman-teman, ini lihat ya. Aku merasa kamu sangat baik untukku, terlalu baik untukku. Jadi satu keputusan yang diambil dengan sebuah kebijaksanaan, ya. Dengan bijaksana sekali diputuskan walaupun ada perasaan hampa, ada perasaan luka. Oke? Menyetujui harus ada jarak saat ini di antara kita. Hubungan kamu dan dia indah sekali, ya. Hubungan yang di sini menempa, ada buku. Hubungan yang di sini membawa pelajaran, membawa hikmah, mengajarkan dan belajar dan mengajarkan energi yang terjadi di sini. Karena ada yang sakit, ada yang dirawat. Oke? Ada yang mengajar, ada yang diajarkan. Baik teman-temanku, apakah kamu berada dalam kondisi seperti ini? Ayo kita ambil beberapa kartu untuk kamu. Ntar teman-teman aku geser ya. Oke. Aha. Kita coba ambil beberapa kartu di sini untuk kamu. Satu aja. Oh. Hop. Oke.
Ini kartu angel, teman-teman, aku masukin ke sini aja. Oke. Sukses. Teman-teman, apa kata malaikat? Hubungan kamu dan dia akan sukses. Apakah kalian bersama atau kalian tidak bersama, ada hal baik yang akan terjadi, terutama untuk pencerahan jiwa kamu. Di sini itu gambarnya cahaya di atas kepala, ya. Segala hal, apa ya? Ini aku bilang ya. Ini hubungan yang menempa. Oke, ada yang belajar, ada yang diajarkan. Oke, ada yang belajar, ada yang mengajarkan gitu ya. Oke, ada di sini pure and unconditionally love, belibet ya. Apa kata malaikat di sini? Di sini ada kemurnian dan cinta yang unconditional, pure and unconditional love. Wow, ya. Ini energinya di titik Coffin. Oke. Ada dari Francisca. What do you desire right now? Visualize it and it will come about. Negativity will block your progress. Begini teman-teman ya, apa yang menjadi keinginan kamu saat ini? Jadi energinya kamu gunakan ini, sayang kalau nggak digunakan ya. Apa yang menjadi keinginan kamu saat ini? Ayo visualisasikan itu ya, dan itu akan datang kepada kamu. Semua negativity will block your progress ya. Jadi semua energi-energi yang menghambat di antara kamu dan dia itu akan hancur. Kamu lihat rekonsiliasi. Ada kembali penyatuan di sini. Ya. Jadi begini. Lihat dari karta sukses dan rekonsiliasi. Kalian bisa nyatu lagi. Kamu dan dia bisa berbaikan. Ya, dengan energi yang di sini pure and unconditional love. Jadi kamu harus murnikan energi kamu, bebaskan diri kamu dari kemelekatan, ya. Lihat kamu tuh di titik Covid, makanya ada energi yang seperti ini masuk. Dan di sini apa yang kamu inginkan? Ayo, afirmasi, doa, visualisasi. Ya, semua blok yang menghambat di sini akan hancur katanya dan kalian akan terhubung. Wah, ini keren teman-teman ya. Kenapa? Karena ada keputusan yang bijaksana. Bahkan di sini ada kata-kata trying to fix what's broken may prove to break us even more. Ada kesadaran, ya sudahlah, kalau di sini kita semakin kita berusaha untuk memperbaiki, maka ini akan nyakitin. Ayo kita fokus on the lesson. Ayo kita fokus, ambil hikmah, ambil pelajaran. Ya. And agree to stay apart, dan setuju dengan keadaan yang sekarang kita harus berpisah. Jadi energinya menyerah sekali. Di saat kamu menyerah, nah itu tangan semesta bermain untuk kamu, masuk untuk kamu, malah ada sukses katanya untuk hubungan kamu dan dia. Ya, ada rekonsiliasi. Apa yang jadi keinginan di sini akan terwujud. Apa yang jadi blok negativity akan hancur. Oke? Dan di sini pure and unconditional love. Oke? Jadi makanya ya, kartu hati, kartu bunga, dan kartu buku. Wah, ini keren teman-temanku. Baik, ini 4 kartu angel udah aku keluarkan. Kita tutup bacaan kita. Kita bertemu di pile kedua. Berharap cocok ya. Kalau merasa gak cocok, kamu cek energi di pile 2, pile 3. Saya Aisyah, kita bertemu di pile kedua. Dah. Halo untuk kamu yang memilih pile kedua. Ayo kita bacakan. Oke. Teman-teman, apa yang sedang terjadi di antara kalian? Ayo coba kita lihat kondisi hubungan orang-orang yang memilih pile 2, deck 2. Kondisi hubungan kau dan aku saat ini. Bentar teman-teman, ini kayaknya sebentar. Oh, hampir kurang satu energi. Cambuk dan sapu. Ayo kita lihat apa yang terjadi. Apa yang terjadi di dalam hubungan ini tentang kita, tentang kau dan aku. Apa yang sedang terjadi? Apa yang sedang terjadi di antara kita? Kartu anak. Ayo kita lihat dulu ya. Crossroad.
ada maskulin, ada wow, wow, ada apa ini? Ada apa ini? Teman-teman, lagi-lagi aku bilang jarang ketika kartu maskulin dan feminin bergandengan, itu salah satu hal yang jarang terjadi. Ya. Saling punggung-punggungan. Feminin dan maskulin saling memberikan punggung di situ. Ayo kita lihat dulu kartu awan. Kartu cambuk. Nah, itu kan. Untuk dia masuk, ternyata dia mau turun. Kartu rider. Baik. Kartu garden. Kartu cross. Teman-temanku, di bawah kartu ada kartu tikus, perasaan kehilangan. Perasaan yang menggantung, ya. Perasaan yang seperti misteri, kenapa ya? Mengapa ya? Ada apa ya? Kayak gitu. Sementara hati tetap terhubung di sini. Beberapa bercerita tentang hubungan rahasia, bisa jadi karena cincin dan buku. Ayolah kita bacain dulu. Kenapa di sini? Apa tema cerita ini? Saya lihat ada seorang feminin yang meragu karena apa di sini? Ya, ada yang mungkin tidak memberikan komitmen, tidak memberikan kejelasan, ya. Dan ini ada gambaran ingin keluar dari siklus yang capek ini. Yuk kita baca. Teman-teman, energi utama kartu anak. Kartu anak ini cerita tentang pemurnian, tentang awal baru, tentang pertemuan baru. Beberapa kamu di sini bertemu dengan orang baru, ya. Beberapa kamu di sini ada energi yang sedang diperbaharui. Oke? Kartu anak ya. Dan beberapa kamu mungkin terhubung dengan orang yang lebih muda ya. Atau seorang pria dengan energi yang kekanakan. Jadi dia bisa lebih muda secara usia atau secara energi, dia ini ya kayak anak-anak, teman-teman. Tuh. Teman-teman, kartu anak. Jika kamu bertemu dengan orang baru, hati-hati kamu bertemu dengan orang yang telah punya anak, ya. Jika kamu bertemu dengan orang baru, ambil indikasinya ya, saya bacain luas, jadi kamu ambil di mana energi kamu. Jika kamu bertemu dengan orang baru di sini, hati-hati, banyak hal yang berseberangan karena dia kekanakan, ya, karena energi anak bisa berarti ke sana. Teman-temanku, jika ini adalah hubungan lama, saya lihat ada energi yang diperbaharui untuk sebuah titik temu, tetapi juga masih ada gambaran rumit sekali untuk bertemu. Kenapa rumit? Ya mungkin juga karena dia sudah punya anak, karena memang dia lebih muda dan kekanakan, apapun itu. Oke? Atau di sini ada seorang anak yang menghalang hubungan ini. Ambil aja di mana yang resonate. Teman-teman, ini sebelumnya terjadi salah paham antara kamu dengan dia, ya, membuat hati meragu. Ada gambaran ya, kamu udahlah kita lepasin aja hubungan ini, udahlah saya lepasin aja hubungan ini. Saya capek, ini gak ada kejelasan. Dia sibuk datang dan pergi, dia tidak memberikan komitmen, dia tidak memberikan kepastian, ya. Saya ragu, dia ini suka apa enggak. Nah, jadi ada energi dia harus memilih, kamu harus memilih, atau dia harus memilih. Rasakan aja, aku baca energi di sini. Oke? Ragu untuk terus melanjutkan, selalu aja tidak ada titik temu, ya. Karena di sini gambarannya garden. Garden itu pertemuan, tapi labirin digambarkan di sini. Ya. Ribet sama dia, udah berada di taman yang sama, tapi titik temu juga nggak ada. Nah, tuh ya. Jadi di bawah sadar memang ada energi di sini seperti apa ya? Seperti apa ya? Ragu, ya. Karena merasa ada banyak hal yang berseberangan antara kamu dan dia. Oke. Ini gini ya, aku melihat energi seperti ada yang ingin datang mengunjungi tapi ragu. Nah gitu ya. Kalau ini adalah cerita LDR, teman-teman salah satu berpikir untuk datang tapi dia mulai ragu untuk bertemu dengan kamu.
atau kamu mulai ragu untuk bertemu dengan dia. Karena semakin melihat ini nggak jelas, ini dia nggak memberikan saya komitmen ini, ya gitu ya. Saya nggak tahu dia suka saya apa tidak, nanti saya udah datang seperti apa jadinya, nggak ragu. Ntar kita lihat ya teman-temanku. Jadi banyak hal-hal yang membuat kamu ragu di sini, ya, membuat kamu merasa tidak pasti, crossroad, kamu merasa harus memilih di sini. Sesekali kamu berpikiran untuk pergi karena dia nggak jelas, ya. Sesekali kamu berpikir saya ingin kembali bersama dia. Intinya ada kekacauan di sini, kegelisahan. Teman-teman, apapun kondisi kamu dan dia sebelumnya, saya lihat energi awan gelap. Ketidakjelasan terjadi semalam, mungkin salah paham, mungkin dia yang tidak memberikan kepastian, apapun itu. Hari ini saya lihat teman-teman, mungkin akan ada titik temu antara kamu dan dia saat kamu mendengar video ini. Mungkin kalian akan dipertemukan sekali lagi untuk apa di sini? Untuk sebuah titik temu lah, karena ini garden, ya. Ini garden, ada titik temu. Oke? Jadi kalau hubungan lama, ada gambaran kamu akan dipertemukan lagi untuk menyelesaikan apa yang belum selesai. Tetapi jika di sini, ini energinya kamu merasa tidak yakin dengan orang yang pertama di sini. Jadi kalau berlanjut ceritanya sampai ke sini, si orang yang di sini, kamu sedang dipertemukan lagi, kamu akan dipertemukan lagi untuk menyelesaikan apa yang tidak selesai. Ya? Bisa jadi kamu bertemu dengan orang baru yang mungkin muda dari kamu. Oke? Sebentar teman-teman, ini maskulin sama feminin turun ini. Intinya baik kamu, baik dia, kalian udah ragu udah dari awal ragu nih, ragu. Mau ke depan itu udah ragu, mau ke depan itu udah berpikir, ya saya udahin aja lah. Terlalu banyak hal yang tidak cocok di sini. Terlalu banyak hal yang menggelisahkan, membuat rahasia dalam hubungan kami. Hubungan ini penuh blokir, hubungan ini penuh energi yang menghambat. Saya sendiri aja kalau seperti ini. Seperti itu ya. Jadi teman-teman, baik kamu, baik dia ada berpikiran tentang itu. Ya. Ini kalau kamu beneran melepas dia, orang baru akan datang ke kamu. Oke? Siapapun dia yang pertama di sini. Kalau kamu melepas dia, seseorang yang baru akan datang kepada kamu. Hati-hati, orangnya sudah punya anak. Ada indikasi juga orangnya lebih muda dari kamu. Ya. Oke. Jadi kalau memang hubungan kalian berlanjut, tadi hubungan yang rumit aku lihat berlanjut ke hari ini, ke saat ini, kamu dipertemukan untuk memurnikan lagi cerita-cerita antara kamu dan dia. Capek ini, udah ada pikiran, ya sudahlah diakhiri aja, udahlah saya keluar aja, terlalu banyak hal yang berbeda di sini. Terlalu banyak hal yang berseberangan antara aku dan dia. Selalu nggak nyambung, nggak ada titik temu. Karena udah berada di taman yang sama, mau ketemu aja sulit. Jadi energinya sama-sama suka, sama cinta, mau ketemu aja sulit. Udah di garden, ya. Yuk kita coba lihat lagi. Salah satu dari kalian ini sibuk sekali sebenarnya, ya, ada kaitannya dengan publik, tanggung jawab. Mungkin kamu terhubung dengan orang-orang yang di sini lumayan punya tanggung jawab untuk orang banyak, seperti itu. Expectation, despair, distant horizon. Kamu selalu jauh dengan dia karena dia sibuk sekali dengan semua tanggung jawabnya. Kamu stres, kamu sering ditinggal sendiri. Distant horizon, LDR ya. Mungkin dia bekerja, teman-teman ya, aku lihat. Mungkin dia bekerja. Hubungan kamu dan dia, kamu merasa banyak hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi kamu dan membuat kamu meragu.
Ragunya banyak ini teman-teman, apakah dia punya orang lain ya? Apakah dia sekarang dapat cewek baru ya? Apakah sekarang dia, oh gitu. Ya, itu adalah hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi kamu, karena kamu harus memilih saat ini. Berpikir harus memilih. Memilih apakah saya lanjut, apakah saya putus. Ya. Despair, banyak hal yang tidak jelas dari dia. Tentang kesibukannya, dia jarang datang ke kamu tanpa klarifikasi. Dia jarang mengabari kamu tanpa klarifikasi, membuat kamu ada apa ya? Mengapa dia saat ini ya? Kenapa? Apakah dia lupa saya? Wah gitu. Stres, depresi itu yang kamu rasakan. Karena kesibukan di sini membuat kalian semakin berjarak. Nah, ini juga bisa jadi LDR. Energi orang ini sibuk, jadi sifatnya di dalam hubungan ini datang dan pergi sesuka hati. Oke. Ayo, kita lihat di energi tengah. Satu, pathway. Dua, tiga, coffin. Baik. Tuh, kamu terus kepikiran dia. Beberapa sudah menikah di sini dan salah satu dari kalian berubah. Ya, salah satu dari kamu dan dia mulai berubah di sini. Bentar teman-teman, aku mau bakar rokokku dulu. Baik. Jadi teman-teman, energi kamu di sini udah mulai ya sudahlah gitu ya. Ya sudahlah, kayaknya ini nggak jelas, kayaknya ini energi kamu di energi bad health. Ya. Energinya bad health di sini, kesehatan yang buruk. Oke. Memang mungkin bertemunya kamu dengan dia di sini, orang yang di sini tadi. Ini banyak hal yang tadi ya, kalian itu saling bersandar, ya. Kalau kamu yang sakit dia merawat, kalau dia yang sakit kamu yang merawat. Jadi ada energi saling menguatkan. Oke? Ada perawat, ada nurse, ada seorang yang sakit, dan di sini energinya ada 2 lampu yang menyala. Ya. Ada energi yang mutual sebenarnya. Oke, kamu lihat ini kartu 4, 31 dan ini 13, kartu 4 juga. Ya. Ini satu hal yang menyenangkan sebenarnya. Bertemunya antara kamu dan dia, tapi kamu tidak berani lagi berharap dengan orang yang di sini. Teman-temanku, untuk kamu di pile 2, ada gambaran kamu mungkin akan bertemu dengan seseorang yang baru nanti. Karena energi kamu mulai menutup cerita dengan yang ini. Energi kamu mulai melepaskan energi yang di sini. Ya. Jadi ada indikasi kamu akan masuk orang baru nih. Oke, jadi kalau hati kamu sedang terisi, itu nggak bisa masuk orang baru. Walaupun orangnya datang ke kamu, nggak mau masuk karena ada isinya. Makanya aku bilang ya, kalau ada yang bertanya kapan jodoh datang, kapan sih orang baru datang, sediakan tempatnya dulu. Sediakan tempatnya, kosongkan hati kamu dari apapun, dari orang lama, dari apapun. Oke? Oke. Jadi dengan si orang pertama ada gambaran kamu sudah tidak berani menggantungkan harapan. Dia ini memang bikin kamu happy, bikin kamu sembuh, bikin kamu sakit, bikin kamu sehat ya. Tapi kamu tidak berani lagi menggantungkan harapan dengan perasaan kamu sudah ada titik temu dengan dia. Banyak hal yang berseberangan dengan dia. Mungkin beberapa ada perbedaan agama. Oke? Teman-teman, gambaran ke depan kamu sepertinya ada cambuk ya, ada satu pola berulang yang akan terjadi ya, ada satu pola berulang. Apakah kamu bertemu orang lama atau apakah ini energi orang lama yang di sini atau bertemu dengan orang baru? Saya melihat masih ada pola berulang yang akan terjadi di sini karena kamu sebenarnya harus benar-benar membersihkan diri kamu dari energi-energi lama ya. Kita lihat di depan. Di kartu feminin ada penjara, rumah tangga, kartu anak.
Oh, under detiknya masih tadi ya. Jadi teman-temanku, ada banyak hal yang tak sesuai ekspektasi kamu tentang stabilitas hubungan ini. Kamu kehilangan keberanian untuk menggantungkan impian kamu, perasaan kamu, cita-cita kamu terhadap hubungan ini. Tapi saya lihat akan ada seseorang baru yang masuk, membawa kesembuhan untuk kamu, walaupun nanti ceritanya kamu stuck lagi. Aku lihat di sini, ya, stuck lagi karena ada gambaran di sini. Ada yang sulit sekali merengkuh karena salah satu telah mungkin berumah tangga. Jadi kalau bukan cinta segitiga ini ada kaitannya dengan orang tua yang menghalangi. Ini ada kartu anak, ya, ada kartu anak. Jadi teman-teman, ambil, ada banyak cerita ya dalam tebaranku ini. Kamu ambil di mana yang resonate untuk kamu, ya. Iya. Ayo. Energi kamu sekarang datar di energi COVID. Datar, ya. Ya, aku bahagia dengan kamu, aku suka kamu. Tapi aku tidak berani lagi menggantungkan harapan kepada kamu. Ada energi yang mulai melepaskan kemelekatan. Oke, makanya energi kamu nanti jatuhnya kepada pemurnian. Ini adalah fase tahap-tahap. Ya, satu koneksi hubungan yang membawa rasa gelisah yang luar biasa, kecamuk, beban pikiran. Tapi itu ada bukunya di sini, teman-teman. Ya, akan ada pelajaran yang bisa kamu ambil. Aku lihat energi akhir kamu, kartu anak. Artinya kamu di sini ada hal yang kamu dapatkan dari cerita ini. Kamu berada di energi coffin dan anak. Ya. Energi kamu sekarang coffin nih, mati, mati. Nanti akan dilahirkan lagi dengan kartu anak, energi baru. Sehingga kalau saat ini ada yang datang, kamu juga akan mengalami pengulangan pola, mungkin ceritanya akan kandas lagi. Nah, beberapa waktu dekat ke depan kamu bisa menemukan stabilitas itu. Oke? Kamu bisa melepaskan ini penjara-penjara yang mengunci kamu. Oke, baik teman-teman. Kita ambil pesan angel untuk kamu. Kita ambil satu kartu di sini, 2 kartu, 3, 4. Oke. Untuk kamu yang memilih pile 2, pesan malaikat di sini peaceful resolution. Tetaplah mencari cara untuk tenang, untuk damai, karena energi kamu harus berada dalam vibrasi yang positif selalu. Kalau enggak, nanti kamu akan semakin buruk kejadiannya. Tidak dengan dia, dengan siapapun, ya. Contoh tadi, kalau ada orang baru masuk, cerita yang sama akan terulang nih. Jadi kamu istirahat dulu. Mengclearkan energi kamu, ya. Kamu diminta banyak membantu orang. Helping others is helping yourself. Luangkan waktu kamu, karena itu ada imbasnya untuk energi kamu sendiri. Karena dengan menolong orang di sini katanya ini akan menolong dirimu sendiri. Oke? Lihat. Ada dari Isabella di sini. Yes, the timing is right for this new venture. Happy outcome. Follow your positive expectation. Kembali ke sini. Harus positif dulu, ya. Di energi tengah ini kamu udah berada di energi coffin, melepaskan. Kalau kamu udah benar-benar berada di coffin, karena di coffinnya masih dengan labirin, ya. Ada perasaan melepaskan, nanti dia perasaan ingin lagi, perasaan melepaskan, nanti mencengkram lagi, masih seperti itu. Benar-benar melepaskan, maka ini adalah waktu. The timing is right, katanya ini waktu yang tepat untuk sebuah petualangan baru. Aku lihat benerannya nanti di sini, stabilnya kamu itu, murninya benar-benar di sini. Oke? Follow your positive expectation. Jadi ini kamu harus positif ya, agar kebahagiaan itu datang kepada kamu. Oke? Kamu masih disuruh forgiving. Karena kamu udah di energi coffin, tapi masih ada yang harus, ayo bersihkan lagi, ya.
bersihkan lagi. Kamu masih di labirin coffin-nya. Ya, kalau orang bilang ikhlas ya, kamu ikhlas tapi masih ada perasaan yang bolak-balik karena ini labirin di bawahnya. Teman-temanku, apa kata malaikat untuk kamu yang memilih pile 2, forgiving and learning? Maafkan dan ambil pelajaran atas apa yang terjadi. Jadi jangan menyimpan dendam. Oke? Satu hal yang baik sedang menunggu kamu di depan sini. Ya, ada energi yang akan berubah di sini. Aku keluarkan beberapa kartu pesan. Ini bisa bahasamu, ini bisa bahasa dia. Jadi kondisi hubungan kamu dan dia ya seperti yang kita ceritakan di sini. Hati-hati sakit ya teman-teman, ada energi bad heart di situ. Bad heart ini energinya dari sini kamu bawa. Dengan siapa kamu di sini? Kalau ini ceritanya masuk ke sini, ada gambar anak ya, ada kesembuhan nanti. Ya. Artinya kalau ini dari sini, ini ada gambaran hubungan yang berbaikan lagi. Oke? Tapi kalau ini masuk orang baru ya, ceritanya akan ada orang baru yang menyembuhkan kamu. Oh, sorry. 1, 2, 3, 4. Nah, ayo kita bacakan. Siapapun mereka yang di sini, yang ada di dalam hati kamu, ya, you are the controlling at times. Hanya kamu yang di sini bermain-main di hati dan pikiran kamu, mengontrol semua hidup aku. Makanya kalau mau melepaskan, kalau mau berada di energi yang tidak melekat dengan siapapun mereka, kamu berdiri di titik coffin ya, masih nih, dia masih ngeset kamu di sini energinya. There is no future of us. Sepertinya tidak ada masa depan untuk kita. Ya. I get lost in your eyes and my heart start to beat faster. Wow. Energi kamu masih kuat dengan orang yang mungkin sebelumnya di sini terkoneksi dengan kamu. You are everything to me. Kau segalanya untukku. Dan di sini ada I don't know where this connection is headed. Aku tak tahu kemana hubungan ini mengarah. Teman-teman, ini bisa bahasa dari kamu, bisa bahasa dari dia. Ya. Beberapa pesan semoga dipegang di sini agar energi kamu kembali baik, kembali pulih. Sehingga di sini kalau memang orang lama yang kamu harapkan, kamu akan baikan dengan dia ke depan. Ya. Kalau di sini dengan orang lama kamu nggak mau, ada cerita orang baru yang masuk yang akan menyembuhkan kamu. Gambarannya ada di depan sini. Oke, untuk kamu yang memilih pile 2, semoga ada yang bisa dipetik dari bacaan ini. Teman-teman, saya Aisyah, salam dariku. Kita bertemu di pile yang ketiga. Dah. Halo teman-teman yang memilih pile ketiga. Tuh ya. Sama kartu nomor 9 bergambar buket bunga. Kamu yang memilih pile nomor 3. Apa yang sedang terjadi antara kau dan dia, kondisi hubungan percintaan antara kamu dan dia. Apa yang sedang terjadi di antara kalian. Teman-teman, kita lihat kau dan aku saat ini. Kau dan aku saat ini. Ada kartu anchor, ada kartu kunci, ada kartu bunga, ada kartu bir, ada kartu maskulin, ada kartu matahari, ikan, the fish, child, dan fox. Oke. Under the deck ada kartu gunung, pohon, burung. Oh my god. Ayo kita lihat apa yang sedang terjadi di antara kamu dan dia. Teman-teman, sepertinya ini seseorang
Teman-teman, nah, di past, present, future, sebelumnya aku lihat ada seseorang di sini yang sangat membuka pintu hati kamu, orang yang menyenangkan kamu, seorang maskulin di sini, tapi bisa saja seorang feminin, ya. Kamu dan dia mungkin menjalin ikatan dalam, aku bilang TTM. Beberapa ada cinta segitiga, bahkan segi empat aku lihat di sini, ya. Gak harus, gak semua, rasakan saja. Beberapa kalian di sini menjalani hubungan tanpa komitmen, menyenangkan, mengikuti energi yang terjadi. Oke, beberapa dari kamu bertemu dengan orang yang telah punya anak, beberapa dari kamu bertemu dengan orang yang lebih muda dari kamu. Itu happy, itu fun sekali, kamu rasakan. Teman-teman, apa yang terjadi di kondisi tengah, ya? Di kondisi tengah saya lihat satu kondisi hubungan indah, stabil, menyenangkan, tapi juga ada gambaran sulit berkembang. Sulit berkembang. Kalau ini adalah cerita cinta yang dari sini tadi, ya. Sebentar. Ini energi hubungan ini kuat ya, energi hubungannya kuat, tapi ada gambaran ya hubungan ini begitu-begitu aja bisanya, gak bisa lebih. Tidak bisa lebih, ya. Kenapa? Ada yang menikah di sini ya? Ada yang telah menikah di sini, atau digambarkan di sini salah satu punya tanggung jawab, ya, orang yang apa? Kalau energi dari bir ini mungkin dia public figure, mungkin dia seperti ini orangnya sangat terkenal loh nih, cukup dikenal banyak orang ya. Jadi dia punya tanggung jawab terutama di dalam karir dan pekerjaan. Oke, teman-temanku, ada gambaran seperti ini ya. Apa? Ini kan ada energi fox ini, ya. Ini ada energi fox. Wow, oh my god, teman-teman, ini I'm so sorry harus bilang seperti ini ya. Beberapa dari mereka yang mendekat di sini ini karena uang aja, karena uang, ya. Mungkin niat awal di sini ini karena uang. Saya melihat kamu terhubung dengan orang yang lumayan dikenal banyak orang, dikenal publik. Oke. Jadi di sini ada yang mendekat ya karena uang aja. Karena untuk fun. Karena untuk ya mungkin bukan menipu ya, hanya untuk fun karena dia banyak uang, enjoy bersama dia untuk apapun ini ya. Ada energi untuk fun dan untuk uang ada. Hati-hati kamu ya. Hati-hati siapa ini ya. Baik teman-teman, ayo kita kunci, ceritanya luas ini kalau aku bacain ya. Beberapa kalian terhubung dengan seseorang yang saya bilang orang ini lumayan dikenal banyak orang, energinya leader, pemimpin, mungkin pejabat, mungkin siapapun, dengan energi punya tanggung jawab besar kepada orang-orang ya. Ayo kita buka dulu, ini bacaannya nanti melebar kemana-mana ya. Aku udah lihat ada yang datang karena uang, ada yang datang memang ya kalau kita buka dulu. Mature woman, despair, depresi, tekanan, bad heart. Official person, kamu sepertinya terhubung dengan orang-orang yang lumayan berpangkat. Distant horizon, house, gift, toil and labor, tools. Oke, aku nggak bilang dia nakal lah di sini. Message, poverty, thief, ya beberapa cinta segitiga, beberapa ya memang ya karena ada cerita-cerita uang di sini. Oke, marriage, ada yang menikah di sini. Itu yang membuat kalian sulit sekali bergerak atau energinya terpenjara di sini. Oke, ayo kita baca teman-teman cerita apa yang hadir di sini nih. Sebentar teman-teman, sorry. Sebentar. Oke, teman-teman, ayo kita lihat. Aku udah
mengunci kartu-kartunya. Kamu dan dia saat ini, ayo kita lihat energinya stuck ya. Ada jarak di antara kamu, mungkin beberapa memang LDR, tapi beberapa di sini ada jarak secara emosi. Mungkin ini cerita di dalam rumah tangga, atau mungkin kamu terhubung dengan orang yang telah berumah tangga. Ya, jika kamu terhubung dengan orang yang telah berumah tangga, ya ada gambaran dia udah punya anak, atau kamu berhubungan dengan orang yang di sini usianya lebih muda dengan kamu. Oke? Beberapa kamu, saya lihat terhubung dengan orang yang lumayan dikenal, official person, ya, sama leader bergandengan. Oke? Di energi official person, ya, ini energinya selalu membawa energi intimidasi, tapi ini ya, dengan kartu bunga, kamu bahagia bertemu dengan dia, ya. Beberapa mereka, ya, ini ada gambaran aparat negara, kepolisian atau seperti apa, atau ini hanya gambaran, ya, dia orang yang dikenal. Teman-teman, antara kamu dan dia mungkin stuck karena cerita rumah tangga. Rumah tangga adalah cerita yang cukup mengintimidasi antara kamu dan dia. Kalau ini kamu terhubung dengan orang yang telah berumah tangga, ya. Namun di dalam rumah tangga ini bisa jadi, ya, ada cerita-cerita yang akhirnya kamu dan dia berjarak, ya, karena karir pekerjaan dia bisa jadi. Oke? Jadi ambil intinya, ini ceritanya luas sekali nih kalau aku mau buka. Ya, ceritanya di sini ada yang memang cerita di dalam rumah tangga dengan pasangan yang sibuk, bikin kamu stres karena selalu jauh dengan dia. Ada cerita kamu terhubung dengan seseorang yang telah berumah tangga. Oke? Baik. Teman-temanku, energi sebelumnya ada gambaran seseorang yang stres di sini, beban pikiran, tekanan, ya. Wow. Iya ya, ini gambarannya hubungan tanpa komitmen. Oke, ambil aja lah di mana yang resonate ya. Ada cerita pasangan yang mendua, dan ada cerita kamu terhubung dengan orang yang berumah tangga. Ini dia, masuk nih semua ceritanya ke sini. Kalau aku uraikan lewat waktunya dari file yang 1, file 2. Aku ambil aja ceritanya di sini, hubungan tanpa komitmen antara kamu dengan seseorang masuk ke hati kamu. Oke? Kalau sudah berumah tangga, hati-hati, pasangan tahu di sini, istri tahu. Ya, kalau istri tahu, si istri ini sedih sekali, stres dia. Stres, dia bisa sakit. Oke? Tuh, tentang apa yang kamu lakukan. Ini bisa istri, bisa suami ya, kita bacaan umum. Hati-hati. Jadi semua perubahan kamu, pasanganmu tahu. Hati-hati, ini mature woman dan di sini rumah, ya. Dia tahu apa yang sedang kamu lakukan di luar sana. Teman-teman, ada jarak katanya saat ini antara kamu dengan dia. Kamu dengan istri ada jarak. Oke? Kamu dengan suami ada jarak di sini karena tugas pekerjaan. Oh ya, ini aku masukin, aduh luas sekali ceritanya ya. Masuk ini semua. File 3 ini luas sekali ya. Begini teman-teman ya, untuk kamu yang terhubung dengan seseorang, ini ada gambaran orang ini lebih tua dari kamu, ya. Ada gambaran cinta segitiga, kamu terhubung dengan orang yang lebih tua, bisa pria, bisa wanita. Kayaknya wanita dewasa di sini. Oke, wanita itu penuh beban dan tekanan, bisa sakit dia nanti ini, ya, dengan hubungan yang di sini dia tidak tahu ikatannya apa. Mungkin seseorang tidak memberikan kepastian, tidak memberikan kejelasan di sini karena hanya mengalir aja. Ada gambaran wanita yang di sini stres dan dia nanti akan jatuh sakit. Oke? Wanita yang telah berumah tangga, hati-hati ya. Nih, kartu anak, ya. Jarak itu yang saya lihat, kandas hubungan ini stuck hari ini, saat kamu mendengarkan video ini. Stuck. Di energi tengah ada perasaan indah ya, indah hubungannya. Apakah cinta segitiga, apa cerita dalam rumah tangga, indah. Tapi ada energi-energi yang menekan, tadi saya bilang yang membuat hubungan ini stuck, ya. Bisa jadi pasangan dominan karena energi official person, bisa jadi karena dia memang sibuk bekerja. Distant horizon. Gambaran ke depan, oh my god, ini cerita akan terulang. Ini kalau cerita cinta segitiga, di depan cerita ini akan lebih membara, saya lihat. Nggak peduli rasa takut lagi,
Tuh, ya, nggak peduli rasa takut. Kalau cerita cinta di dalam rumah tangga ada pasangan yang berselingkuh, gambaran ke depan juga hati-hati. Karena ini dia terus kepikiran kamu, ya. Kalau kamu adalah orang ketiga, ya, jadi gambaran ke depan, kamu akan, wow. Kalau ini cinta segitiga, gambaran ke depan ini hubungan bisa menyala lagi, ya. Kalau ini cerita cinta rumah tangga dan di sini ada pasangan yang berselingkuh atau kamu yang berselingkuh, ya energinya juga ya menyala lagi. Kalau ini pasanganmu ya hati-hati aja, hati-hati aja, ini bisa hidup lagi hubungannya. Akan terjadi interaksi lagi, ya, akan terjadi interaksi lagi di depan. Baik teman-teman, ambil aja di mana yang cocok, cerita yang masuk luas sekali, ya, luas sekali yang masuk di energi pile 3 ini. Begini ya, aku ambil energinya secara umum agar kamu nggak bingung apakah ini cinta segitiga, apakah pasangan berselingkuh, apakah bagaimana. Salah satu di sini energinya dominan. Karena dia tadi orang sibuk, dia orang yang dikenal, dia orang yang dituntut dengan tanggung jawab saya lihat di sini ya, membuat kamu dan dia ini agak berjarak. Saya melihat seorang wanita yang stres, terus memikirkan dia. Karena apa? Karena dia sibuk sekali, mungkin tidak punya waktu. Bahkan yang di sini tanpa komitmen hubungannya, hubungan bebas, ya, ini tidak ada kejelasan yang diberikan. Sampai-sampai saya melihat seorang wanita dewasa yang sakit di sini. Sakit. Ya, jadi apakah kamu istri tua di sini? Apakah kamu seorang wanita, orang ketiga? Saya lihat kamu sakit nanti kalau tidak pinter-pinter mengolah emosi kamu. Ya. Aku lihat energi yang stabil dari seorang mature woman di sini, stabil sekali. Mungkin udah berumah tangga ini, ya. Bisa sakit ini dengan kondisi yang seperti ini. Karena depresi terus memikirkan dia. Mana dia? Di mana komitmen dia? Kalau seorang istri di sini, di mana dia? Mana nafkah? Mana uang untuk saya? Karena sibuk ya, karena sibuk hampir melupakan itu energinya. Ya. Gambaran ke depan, apapun kondisi hubungan kamu, hubungan dia, cinta segitiga, rumah tangga akan berbaikan lagi. Walaupun di sini ini tetap menyimpan atau membawa rahasia-rahasia hati. Kalau suami istri baikan lagi, tapi terus nih orang ketiganya menyala di dalam hati. Kalau udah menyala masih ada api, wah itu ada potensi untuk kembali terhubung. Jadi berhati-hati. Tuh lihat ya, kondisinya saat ini walaupun mungkin putus, ya, energinya masih saling menunggu. Oke? Masih saling menunggu. Baik teman-teman, semoga kalian bisa mencerna ya, bisa memetik kisahmu di mana. Untuk cerita ini kita ambilkan pesan angel. 1 2 3 4. Lihatlah teman-teman, pesan malaikat untuk kamu yang memilih pile 3, helping other is helping yourself. Kamu jangan stres, kamu jangan depresi. Di sini kamu diminta banyak membantu orang. Membantu orang adalah membantu dirimu sendiri katanya. Apapun kondisi kamu, mungkin dalam emosi, mungkin dalam keuangan, ya. Setiap hal yang kamu bantu ke orang, itu artinya kamu membantu dirimu sendiri. Karena orang lain adalah dirimu juga, ya. Helping others is helping yourself. Banyak membantu teman-teman ya. Luangkan waktu, tenaga kamu, rezeki kamu untuk membantu. Bahkan kamu tidak punya apa-apa, senyuman dari bibir kamu itu juga sebuah bantuan. Karena kamu memberikan vibrasi positif. Oke. Opal di sini. Apa pesannya? Your children on earth and in heaven are happy and well cared for by God and the angels. Teman-teman, ini mungkin tidak umum. Ini gini, contoh aku punya baby yang keguguran di umur 7 bulan, mau 8 bulan. Nah, ini ceritanya.
Ya, jadi kalau kalian, nanti aku tambahin ya karena ini nggak umum. Tuh ya, your children on earth and in heaven are happy. Anak-anakmu di bumi dan di langit. Jadi ada baby kamu yang di langit dan mereka dijaga Tuhan. Ya, dijaga Tuhan dan malaikat. Aku tambahin yang ini karena ini tidak umum untuk beberapa kamu yang mungkin punya cerita sama dengan aku, punya baby yang mungkin saat ini ada di surga. Oke, aku tambahin. You are flying high right now, which may threaten others, but don't listen because others will soon become inspired by your example. Kau terbang tinggi sekarang, katanya. Ya. Teman-teman, ketika kamu merasa paling bawah, satu bagian dirimu adalah sedang berada di tempat yang paling tinggi. Oke, teman-teman ya, begini. Mungkin tadi aku bilang ada yang masuk sebagai cinta segitiga atau seorang istri yang sedang terluka. Ada gambarannya di sini ya, teman-teman. Atau seorang, ya bisa istri, bisa suami ya, karena ini pasangan dan kita dalam bacaan umum. Kau terbang tinggi sekarang. Ya. Beberapa orang akan melihat kamu aneh, atau di sini orang akan melihat kamu tadi ya, aku bilang kamu mungkin berada di tempat yang terpuruk sekali. Mungkin orang akan bilang, ih kamu kok mau ya dengan suami yang seperti itu, ih kamu mau ya dibodoh-bodohin ya. Tadi aku bilang, ketika satu bagian dirimu di tempat yang paling rendah, kamu sedang berada di tempat yang tinggi. Jangan takut teman-teman, karena pada suatu hari kamu akan menginspirasi mereka. Ya, ini energi kamu dikatakan terbang tinggi sementara kamu terpuruk sekali rasanya. Teman-temanku, ketika satu bagian diri kita jauh jatuh ke bawah ke dasar bumi, satu bagian dirimu yang lain sedang berada di tingkat yang paling tinggi. Jadi pegang itu. Ya, tetaplah yakin karena kamu akan menjadi inspirasi pada suatu hari nanti. Oke? Lihat finance and career. Tadi ya udah masuk ceritanya seseorang yang sibuk. Seorang suami yang sibuk mungkin membuat jarak karena di sini ada finance and career. Financial issues are factor ya. Jadi ada faktor finansial juga. Atau pacaran ya, pacar kamu mungkin sibuk mencari uang, mengumpulkan uang untuk melamar kamu nih. Lihat, aku bilang di depan ada energi yang kembali bagus lagi untuk kamu dan dia. Apakah kalian, apapun jenis percintaannya ya, aku lihat tuh dua malaikat yang saling berpelukan. Ya. Tetap aja ya positif itu aja. Teman-teman, kita keluarkan beberapa kartu pesan. Bisa jadi ini bahasa dari kamu, bawah sadarmu, atau bahasa dari jiwa mereka. Oke. Too much have been left unsaid. We need to have a heart-to-heart conversation. Ini ada yang ngomong seperti ini, ya. Ada banyak kata yang tak terucapkan. Sepertinya kita butuh bicara dari hati ke hati. Salah satu seperti sibuk tidak punya waktu untuk benar-benar ngomong ya dari hati ke hati. Apa yang kita rasakan, apa yang kamu rasakan, kamu maunya apa, gitu ya. Tuh, oke. Kita ambil lagi. I'm waiting for you to tell me how you feel about me before I tell you my true feeling. Aku menunggu kamu mengatakan perasaanmu tentangku sebelum aku mengatakan perasaanku padamu. Jadi di sini juga tadi ada cerita ikatan yang tanpa komitmen. Seseorang menunggu kamu untuk sebuah kejelasan kepastian. Ya, kejelasan kepastian itu nggak harus bahwa kalian harus jadian, enggak ya. Seseorang menunggu kamu di sini untuk menjelaskan apakah di sini mungkin atau tidak mungkin, sehingga tidak ada orang yang ditinggal menggantung di sini. Baik, teman-teman, kita tambahin. Kasian kan orang menunggu tanpa kepastian. Kamu sibuk dengan dirimu yang katanya, iya saya sibuk karir begini-begini. Oke? I plan on contacting you very soon. Aku berencana untuk menghubungi kamu secepatnya. Bisa jadi itu dari dia, ya. Ini karena ini bahasa dari jiwamu, bisa jadi dari jiwanya juga. I have mixed feeling about you. Aku sekarang punya perasaan yang campur aduk kepada kamu. Aku
Aku nggak tahu apakah kamu banyak ya, banyak ya. Ada marah, ada cinta, ada kecewa, ada kesel, mungkin seperti itu. Oke? I am thirsty for attention. Aku butuh perhatian kamu di sini, ya. We are just toxic together. Ada yang mulai merasakan ini toxic. Berhubungan dengan kamu tuh nyakitin. Berhubungan dengan kamu tuh banyak sakitnya daripada happy-nya. Kenapa? Karena satu, sibuk sekali energinya di sini. Sibuknya terserahlah karena karir, karena apapun. Intinya salah satu seperti tidak punya waktu untuk pasangannya yang lain di sini. Tapi teman-teman, lihat ya. Kalian akan berbaikan di depan, energinya positif di depan. Oke? Baik, teman-temanku, semoga ada energi kamu yang terbaca di sini. Kalau merasa tidak resonan, coba cek pile 2, pile 3, ya. Karena di bacaan peak pile biasa itu energinya apa ya? Energi yang sama mungkin dalam cerita yang berbeda. Jadi kalau ceritanya agak enggak sama di sini, kamu coba ya. Baik teman-teman, mungkin ini saja, berharap ini bermanfaat. Saya Aisyah, salam dariku sekian dan terima kasih. Dah.